Pernahkah kalian membayangkan memberikan seluruh hidup kalian kepada orang asing demi satu cahaya? Di tengah keputusasaan karena buta bertahun-tahun, seorang gadis cantik melontarkan sumpah yang menggetarkan hati. Sembuhkan mataku, dan aku akan menjadi istrimu seumur hidup. Sebuah janji yang awalnya terdengar mustahil, namun siapa sangka, takdir punya rencana yang jauh lebih besar. Halo sobat, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membedah sebuah kisah nyata yang membuktikan bahwa keajaiban itu bukan sekadar dongeng. Ini adalah kisah tentang pengorbanan, keyakinan, dan akhir yang tak terduga. Sebelum kita masuk ke momen haru saat perban matanya di muka, yuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan like video ini agar semakin banyak orang terinspirasi oleh kisah-kisah luar biasa seperti ini. Sudah? Mari kita mulai kisahnya. Pagi hari bagi Alia tidak lagi ditandai dengan semburat warna jingga di ufuk timur, melainkan melalui perubahan suhu udara yang merayap masuk lewat celah ventilasi kamarnya. Udara dingin yang menyentuh kulit lengannya adalah alarm alami bahwa jarum jam mungkin sudah menunjuk ke angka 6. Ia berbaring diam sejenak, mendengarkan suara gesekan sapu lidi di halaman rumah. Ibunya sedang bekerja. Alia bangkit dari tempat tidur dengan gerakan yang sangat berhati-hati. Tangan kanannya terulur ke depan, jemarinya bergerak lincah meraba tepian nakas kayu yang permukaannya sudah ia hafal di luar kepala. Ada sebuah retakan kecil di sudut meja itu, menjadi penanda baginya untuk meletakkan gelas air minum agar tidak tersenggol. Setiap jengkal ruang dalam rumah ini telah berpindah ke dalam ingatannya dalam bentuk koordinat langkah dan tekstur. 2 tahun telah berlalu sejak kecelakaan beruntun itu merampas fungsi saraf optiknya. Awalnya, kegelapan itu terasa seperti tembok tebal yang menghimpit dada, membuatnya sesak dan ingin berteriak. Namun seiring waktu, tembok itu berubah menjadi sunyi yang dingin. Ia belajar bahwa lantai keramik yang dingin berarti ia sudah dekat dengan pintu kamar mandi. Dan suara dengung kulkas tua di dapur adalah navigasi utamanya menuju meja makan. Alia melangkah keluar kamar. Ia menghitung dalam hati, 1, 2, 3 langkah kecil, lalu berbelok 30 derajat ke kiri. Ujung jemari kakinya merasakan transisi dari lantai semen ke kesat kain yang kasar. Ia sampai di dapur. Di sana, bau nasi yang baru matang memenuhi indera penciumannya. Suara uap dari Magicom yang mendesis menjadi satu-satunya musik di ruangan itu. Ia mencoba melakukan sesuatu yang produktif, seperti menyusun piring yang baru dicuci ke dalam rak. Tangannya meraba rak plastik yang basah. Dengan gerakan perlahan, ia mengambil satu piring, memastikan posisinya tegak, lalu menyelipkannya ke celah rak. Ia melakukan itu berulang kali, dengan ketelitian seorang pemahat. Tidak ada piring yang jatuh. Tidak ada denting keramik yang pecah. Namun, meski ia berhasil melakukannya, ada lubang besar di hatinya yang tidak bisa diisi hanya dengan kemandirian fisik. Ibunya masuk melalui pintu belakang. Derit pintu kayu yang engselnya sudah berkarat itu memberitahu Alia tentang kehadiran sang ibu. Ada suara nafas yang sedikit berat, diikuti bunyi letakan sapu di pojok ruangan. Alia bisa merasakan tatapan ibunya. Tatapan yang ia tahu penuh dengan rasa iba yang disembunyikan, meski ia tidak bisa melihatnya. Ibunya tidak banyak bicara pagi itu. Hanya terdengar suara kursi kayu yang ditarik dan bunyi gesekan kain lap di atas meja. Keheningan di antara mereka bukan karena kemarahan, melainkan karena kelelahan yang sudah menumpuk. Alia tahu bahwa tabungan ibunya sudah habis untuk pengobatan awal, dan kini mereka hanya bertahan hidup dari upah buruh cuci harian. Alia duduk di kursi seberang ibunya. Ia meraba permukaan meja yang kasar, mencari-cari sisa remah makanan atau ketidakaturan di sana. Pikirannya melayang pada kenyataan bahwa ia kini hanyalah seorang penonton dalam hidupnya sendiri. Ia mendengar dunia bergerak di luar sana, suara motor tetangga yang berangkat kerja, tawa anak-anak sekolah yang lewat di depan pagar, sementara ia tetap diam dalam kotak hitam yang permanen.
Rasa frustasi itu muncul bukan dalam bentuk ledakan, melainkan seperti air yang merembas pelan di dinding retak. Ia ingin membantu, ingin melihat wajah ibunya yang mungkin sudah bertambah keriputnya, ingin melihat warna baju yang ia kenakan sendiri. Namun setiap kali ia mencoba mengingat warna, yang muncul hanyalah abu-abu yang memudar menjadi hitam. Di tengah kesunyian dapur itu, Alia menyadari bahwa hidupnya sedang berjalan di tempat. Masa mudanya habis dalam penantian akan sesuatu yang ia sendiri tidak tahu apa. Harapan baginya terasa seperti beban tambahan bagi ibunya. Jika ia tetap diam, mereka akan terus terjebak dalam kemiskinan dan kegelapan ini. Sesuatu harus berubah, meski ia belum tahu bagaimana caranya atau harga apa yang harus ia bayar untuk sebuah cahaya. Bau antiseptik yang tajam selalu menjadi hal pertama yang menyambut Alia setiap kali ia menginjakan kaki di rumah sakit daerah itu. Bagi orang lain, bau ini mungkin melambangkan kesakitan atau trauma. Namun bagi Alia, bau ini adalah aroma harapan yang samar. Ia berjalan dengan tangan kiri memegang erat lengan ibunya, sementara tangan kanannya memegang tongkat lipat yang sesekali mengetuk lantai keramik yang licin. Bunyi tek-tek dari tongkatnya bergema di koridor yang panjang, menciptakan pola suara yang membantunya memperkirakan luas ruangan. Pagi itu, rumah sakit sangat ramai. Alia bisa mendengar riuh rendah suara orang mengobrol, tangisan bayi di kejauhan, dan suara perawat yang memanggil nomor antrian melalui pengeras suara yang sember. Langkah kaki yang terburu-buru berseliweran di sekitarnya, menciptakan hembusan angin kecil yang sesekali menerpa wajahnya. Dunia terasa begitu cepat dan mendesak, sangat kontras dengan dunianya yang sunyi dan lambat. Pelan-pelan, Al, lantainya baru dipel, bisik ibunya dengan suara yang terdengar parau. Alia bisa merasakan genggaman tangan ibunya yang kasar dan sedikit gemetar. Ia tahu ibunya sedang menahan lelah setelah berjalan kaki dari pangkalan angkot menuju gedung spesialis ini. Mereka berhenti di depan sebuah pintu kayu. Alia mencium bau kertas tua dan tinta printer, tanda bahwa mereka sudah berada di area administrasi atau ruang tunggu dokter. Ibunya menuntunnya untuk duduk di sebuah kursi besi yang dingin. Alia menyandarkan tongkatnya di antara kedua lututnya, mencoba menenangkan debar jantungnya yang tidak beraturan. Hari ini adalah jadwal pemeriksaan rutin untuk mengecek kondisi tekanan bola matanya. Sebuah prosedur yang sebenarnya terasa sia-sia karena penglihatannya tetap 0%. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari arah kanan. Seseorang tampaknya sedang terburu-buru hingga menabrak tiang infus yang kemudian jatuh berdenting ke lantai. Suasana menjadi sedikit kacau. Di tengah kerumunan itu, Alia mendengar langkah kaki yang tegas namun tenang mendekat ke arahnya. Bukan langkah yang panik, melainkan langkah seseorang yang sangat sadar akan posisinya. "Permisi, Bu. Bisa minta tolong sedikit bergeser? Kursi di sebelah anak ibu harus saya gunakan untuk pasien darurat sebentar saja." Suara itu berat, bariton, dan memiliki nada otoritas yang tidak kaku. Itu suara seorang pria muda. Ibunya segera berdiri dengan gugup. "Oh iya, Pak, silahkan." Alia bergeser sekuat tenaga ke sudut kursi, mencoba memberi ruang. Ia mencium bau sabun yang segar dan aroma samar kopi hitam dari pria yang baru saja bicara itu. Pria itu tidak segera pergi. Ia berhenti sejenak, dan Alia bisa merasakan kehadiran seseorang yang berdiri tepat di depannya. "Kamu pasien kontrol hari ini?" tanya pria itu. Kali ini suaranya lebih lembut, ditujukan langsung kepada Alia. Alia mengangguk kaku. "Iya, Dok. Pak, saya Dr. Aris. Saya baru di sini," ucapnya singkat. Alia merasakan sebuah tangan yang hangat namun profesional menyentuh punggung tangannya sebentar, hanya untuk memastikan Alia tidak merasa terkejut dengan kehadirannya. "Mata kamu sudah berapa lama?" 2 tahun, Dok, jawab Alia pelan. "Jangan menunduk, tulang lehermu akan cepat lelah kalau terus begitu," saran Aris. Kalimatnya tidak terdengar seperti perintah, melainkan observasi medis yang jujur. "Nanti saat namamu dipanggil, masuklah ke ruang 3A. Saya yang akan memeriksa kamu menggantikan dokter spesialis yang lama." Tanpa menunggu jawaban panjang, langkah kaki tegas itu kembali menjauh, hilang ditelan kebisingan koridor. Alia terdiam. Biasanya dokter-dokter yang ia temui terdengar sangat terburu-buru atau bicara dengan nada yang penuh belas kasihan yang dibuat-buat. Namun pria bernama Aris ini bicara seolah Alia adalah orang normal yang hanya kebetulan sedang memejamkan mata. Tidak ada nada kasihan, hanya kejujuran.
1 jam berlalu sebelum nama Alia dipanggil. Ibunya menuntunnya masuk ke ruangan yang udaranya terasa jauh lebih dingin. Begitu pintu tertutup, kebisingan koridor langsung meredup. "Silakan duduk, Alia." Suara itu kembali terdengar. Aris sudah ada di sana, mungkin di balik meja kerjanya. Mendengar namanya disebut dengan benar tanpa melihat kertas catatan, membuat Alia merasa sedikit dihargai sebagai individu. Alia duduk di kursi pemeriksaan yang bisa diputar. Ia mendengar gesekan roda kursi Aris yang mendekat. "Saya sudah membaca rekam medis kamu. Kecelakaan beruntun, trauma tumpul pada bagian wajah, kerusakan kornea yang parah ditambah komplikasi saraf optik yang sempat tertekan. Benar?" Alia hanya mengangguk. Ia sudah hafal istilah-istilah itu, meski ia tidak sepenuhnya paham teknis. Baginya semua istilah itu hanya berarti satu hal, ia tidak bisa melihat. "Buka matamu lebar-lebar," instruksi Aris. Alia merasakan cahaya kecil yang sangat terang diarahkan ke matanya. Meski ia tidak bisa melihat bentuk cahaya itu, ia bisa merasakan panas yang sangat tipis menyentuh bola matanya. Aris menggunakan alat yang terdengar seperti lensa yang digeser-geserkan. Kesunyian menyelimuti ruangan itu selama beberapa menit. Hanya ada suara nafas Aris yang teratur saat ia melakukan observasi. Alia merasa seperti sebuah objek yang sedang diteliti dengan sangat teliti. Ia ingin bertanya apakah ada harapan, namun lidahnya terasa keluh. Pertanyaan itu sudah terlalu sering ia ajukan, dan jawabannya selalu sama. "Kita tunggu keajaiban." "Kondisi matamu sebenarnya tidak sepenuhnya mati, Alia," kata Aris tiba-tiba, memecah keheningan. Ia menjauhkan alat pemeriksanya. "Ada jaringan parut yang menutupi akses cahaya ke sarafmu. Masalahnya sarafmu masih memberikan respon kecil meski sangat lemah. Ini bukan kasus buta total permanen secara biologis, tapi buta karena hambatan mekanis yang sangat berat." Mendengar itu, tangan Alia yang berada di pangkuan saling meremas. "Maksud dokter? Artinya ada peluang. Kecil, sangat kecil, tapi ada. Kita butuh operasi rekonstruksi tahap demi tahap, dan puncaknya adalah transplantasi kornea." Aris menjelaskan dengan nada yang datar, tidak ingin memberi harapan palsu namun juga tidak ingin berbohong. Alia mendengar ibunya terisak pelan di pojok ruangan. Peluang itu adalah sesuatu yang selama ini dikubur dalam-dalam karena mereka tahu biayanya akan melambung tinggi. Alia merasakan kepahitan yang kembali naik ke tenggorokannya. Untuk apa membicarakan peluang jika pintunya terkunci oleh tumpukan uang yang tidak mereka miliki? "Dokter tahu kami tidak punya biaya untuk itu," ucap Alia dengan nada yang sedikit lebih keras dari yang dimaksud. Ia tidak ingin marah pada dokter ini, ia hanya marah pada keadaan. Aris tidak segera menjawab. Terdengar goresan pena di atas kertas. "Saya tidak sedang membicarakan uang sekarang, Alia. Saya sedang membicarakan medis. Tugas saya memberitahu apa yang mungkin dilakukan. Soal biaya, itu variabel lain yang nanti bisa kita diskusikan solusinya." Alia tertegun. Dokter ini tidak memutus pembicaraan setelah tahu mereka miskin. Sebaliknya, ia tetap mencatat sesuatu. Di dalam kegelapannya, Alia mencoba membayangkan seperti apa rupa dokter Aris. Dari suaranya, ia membayangkan pria yang tidak banyak tersenyum, namun memiliki tatapan yang tidak pernah berpaling dari tanggung jawabnya. Pemeriksaan hari itu berakhir tanpa keputusan besar, namun sesuatu di dalam Alia telah bergeser. Saat ia berjalan keluar dari rumah sakit itu, bau antiseptik itu tidak lagi terasa begitu menyesakan. Koridor rumah sakit yang panjang dan bising itu masih sama, tapi untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Alia berasa bahwa ia tidak sekedar berjalan menuju jalan buntu. Ia sedang berjalan menuju sebuah persimpangan, meski ia belum tahu jalan mana yang akan ia pilih. Di perjalanan pulang, di atas angkot yang pengap, Alia terus memikirkan kalimat Aris. "Masalahnya sarafmu masih memberikan respon kecil." Kalimat itu terus terngiang seolah-olah ada sebuah lampu kecil yang baru saja dinyalakan jauh di ujung terowongan dalam kepalanya. Ia tidak tahu cara mencapainya, tapi ia tahu lampu itu ada di sana. Dan ia juga tahu bahwa pertemuannya dengan Dr. Aris baru saja bermula. Seminggu setelah pertemuan pertama itu, Alia kembali ke rumah sakit. Kali ini suasananya terasa lebih berat. Langit di luar sedang mendung, dan suhu dingin dari sisa hujan semalam masih terasa meresap ke dalam pori-pori kulitnya. Di dalam ruang tunggu, Alia duduk dengan posisi punggung yang tegak, mencoba mencerna setiap informasi yang baru saja ia terima dari bagian administrasi tentang estimasi biaya operasi transplantasi kornea dan pembersihan jaringan parut. Angka-angka yang disebutkan oleh petugas tadi terasa seperti ribuan ton batu
yang dijatuhkan tepat di atas bahunya. Meskipun Aris sempat menyebutkan adanya subsidi, namun komponen biaya untuk mendapatkan kornea donor yang legal dan biaya pasca operasi tetaplah sebuah angka yang tidak masuk akal bagi seorang buruh cuci. Pintu ruang 3A terbuka. Alia mengenal bunyi engselnya sekarang. Ia juga mengenali irama langkah kaki yang keluar dari sana. "Masuk, Alia. Ibu silahkan tunggu di sini sebentar. Saya ingin bicara lebih spesifik dengan Alia." Suara Aris terdengar tenang, namun tegas. Alia berdiri, menolak bantuan ibunya dengan gerak tangan halus untuk menunjukkan bahwa ia bisa melangkah sendiri ke arah suara itu. Begitu berada di dalam ruangan, ia merasakan hembusan pendingin ruangan yang lebih kental. Pintu tertutup, menyisakan kesunyian yang hanya diisi oleh suara detak jam dinding dan gemerisik kertas yang dipindahkan. "Duduklah," kata Aris. Alia mendengar kursi dokter itu berputar. "Kamu sudah bicara dengan bagian administrasi?" "Sudah, Dok," jawab Alia pendek. Tenggorokannya terasa kering. "Angkanya terlalu besar. Saya sudah menduganya. Itulah sebabnya saya sedang berusaha mengajukan kasusmu ke Yayasan Mitra Rumah Sakit. Tapi prosedurnya memakan waktu, dan kita berpacu dengan kondisi sarafmu yang terus melemah karena tekanan intraokular." Aris menjelaskan. Ia bicara dengan nada yang sangat teknis, seolah sedang membaca sebuah laporan ilmiah. Namun Alia bisa merasakan ada perhatian di balik setiap kata yang diucapkannya. Alia terdiam. Ia meraba ujung tongkatnya, jemarinya bergerak gelisah di atas pegangan karet yang mulai mengelupas. Pikirannya melayang pada wajah ibunya yang setiap malam memijat kakinya yang pegal karena bekerja seharian. Ia membayangkan ibunya harus bekerja puluhan tahun lagi hanya untuk membayar 1 jam di meja operasi. Rasa bersalah itu membuncah, bercampur dengan keinginan yang sangat besar untuk kembali melihat dunia. "Dokter," Alia memotong penjelasan Aris yang sedang merinci daftar obat-obatan. "Kenapa dokter repot-repot melakukan ini untuk saya? Saya tahu dokter punya banyak pasien lain yang mungkin lebih punya harapan secara finansial." Ada jeda yang cukup lama sebelum Aris menjawab. Alia mendengar suara pena yang diletakkan di atas meja. "Kamar Neka?" Alia 1 jari dari meja itu. "Apakah ini Jerman selfie?" "Menikah bukan sebuah transaksi," ucap Aris pelan. Suaranya kini mengandung sedikit kehangatan yang belum pernah Alia dengar sebelumnya. "Tunjukkan ke arah suara saya." Alia mengangkat wajahnya, mengarahkan matanya yang kosong ke arah di mana ia mengira Aris berada. "Menikah bukan sebuah transaksi," ucap Aris pelan. Suaranya kini mengandung sedikit kehangatan yang belum pernah Alia dengar sebelumnya. "Dan saya tidak sedang berdagang cahaya denganmu. Tugas saya adalah mengoperasi matamu karena kamu adalah pasien saya, bukan karena saya ingin mencari seorang istri." Alia terdiam. Ia meraba ujung tongkatnya, jemarinya bergerak gelisah di atas pegangan karet yang mulai mengelupas. Pikirannya melayang pada wajah ibunya yang setiap malam memijat kakinya yang pegal karena bekerja seharian. Ia membayangkan ibunya harus bekerja puluhan tahun lagi hanya untuk membayar 1 jam di meja operasi. Rasa bersalah itu membuncah, bercampur dengan keinginan yang sangat besar untuk kembali melihat dunia. "Dokter," Alia memotong penjelasan Aris yang sedang merinci daftar obat-obatan. "Kenapa dokter repot-repot melakukan ini untuk saya? Saya tahu dokter punya banyak pasien lain yang mungkin lebih punya harapan secara finansial." Ada jeda yang cukup lama sebelum Aris menjawab. Alia mendengar suara pena yang diletakkan di atas meja. "Kamar Neka?" Alia 1 jari dari meja itu. "Apakah ini Jerman selfie?" "Menikah bukan sebuah transaksi," ucap Aris pelan. Suaranya kini mengandung sedikit kehangatan yang belum pernah Alia dengar sebelumnya. "Dan saya tidak sedang berdagang cahaya denganmu. Tugas saya adalah mengoperasi matamu karena kamu adalah pasien saya, bukan karena saya ingin mencari seorang istri." Alia terdiam. Ia meraba ujung tongkatnya, jemarinya bergerak gelisah di atas pegangan karet yang mulai mengelupas. Pikirannya melayang pada wajah ibunya yang setiap malam memijat kakinya yang pegal karena bekerja seharian.
Ia membayangkan ibunya harus bekerja puluhan tahun lagi hanya untuk membayar 1 jam di meja operasi. Rasa bersalah itu membuncah, bercampur dengan keinginan yang sangat besar untuk kembali melihat dunia. "Dokter," Alia memotong penjelasan Aris yang sedang merinci daftar obat-obatan. "Kenapa dokter repot-repot melakukan ini untuk saya? Saya tahu dokter punya banyak pasien lain yang mungkin lebih punya harapan, secara finansial." Ada jeda yang cukup lama sebelum Aris menjawab. Alia mendengar suara pena yang diletakkan di atas meja. "Kamar Neka." Alia satu jari dari meja itu. "Apakah ini Jerman selfie? Menikah bukan sebuah transaksi," ucap Aris pelan. Suaranya kini mengandung sedikit kehangatan yang belum pernah Alia dengar sebelumnya. "Dan saya tidak sedang berdagang cahaya denganmu. Tugas saya adalah mengoperasi matamu karena kamu adalah pasien saya, bukan karena saya ingin mencari seorang istri." Alia terdiam. Ia meraba ujung tongkatnya, jemarinya bergerak gelisah di atas pegangan karet yang mulai mengelupas. Pikirannya melayang pada wajah ibunya yang setiap malam memijat kakinya yang pegal karena bekerja seharian. Ia membayangkan ibunya harus bekerja puluhan tahun lagi hanya untuk membayar 1 jam di meja operasi. Rasa bersalah itu membuncah, bercampur dengan keinginan yang sangat besar untuk kembali melihat dunia. "Dokter," Alia memotong penjelasan Aris yang sedang merinci daftar obat-obatan. "Kenapa dokter repot-repot melakukan ini untuk saya? Saya tahu dokter punya banyak pasien lain yang mungkin lebih punya harapan, secara finansial." Ada jeda yang cukup lama sebelum Aris menjawab. Alia mendengar suara pena yang diletakkan di atas meja. "Kamar Neka." Alia satu jari dari meja itu. "Apakah ini Jerman selfie? Menikah bukan sebuah transaksi," ucap Aris pelan. Suaranya kini mengandung sedikit kehangatan yang belum pernah Alia dengar sebelumnya. "Dan saya tidak sedang berdagang cahaya denganmu. Tugas saya adalah mengoperasi matamu karena kamu adalah pasien saya, bukan karena saya ingin mencari seorang istri." Alia terdiam. Ia meraba ujung tongkatnya, jemarinya bergerak gelisah di atas pegangan karet yang mulai mengelupas. Pikirannya melayang pada wajah ibunya yang setiap malam memijat kakinya yang pegal karena bekerja seharian. Ia membayangkan ibunya harus bekerja puluhan tahun lagi hanya untuk membayar 1 jam di meja operasi. Rasa bersalah itu membuncah, bercampur dengan keinginan yang sangat besar untuk kembali melihat dunia. "Dokter," Alia memotong penjelasan Aris yang sedang merinci daftar obat-obatan. "Kenapa dokter repot-repot melakukan ini untuk saya? Saya tahu dokter punya banyak pasien lain yang mungkin lebih punya harapan, secara finansial." Ada jeda yang cukup lama sebelum Aris menjawab. Alia mendengar suara pena yang diletakkan di atas meja. "Kamar Neka." Alia satu jari dari meja itu. "Apakah ini Jerman selfie? Menikah bukan sebuah transaksi," ucap Aris pelan. Suaranya kini mengandung sedikit kehangatan yang belum pernah Alia dengar sebelumnya. "Dan saya tidak sedang berdagang cahaya denganmu. Tugas saya adalah mengoperasi matamu karena kamu adalah pasien saya, bukan karena saya ingin mencari seorang istri." Alia terdiam. Ia meraba ujung tongkatnya, jemarinya bergerak gelisah di atas pegangan karet yang mulai mengelupas. Pikirannya melayang pada wajah ibunya yang setiap malam memijat kakinya yang pegal karena bekerja seharian. Ia membayangkan ibunya harus bekerja puluhan tahun lagi hanya untuk membayar 1 jam di meja operasi. Rasa bersalah itu membuncah, bercampur dengan keinginan yang sangat besar untuk kembali melihat dunia. "Dokter," Alia memotong penjelasan Aris yang sedang merinci daftar obat-obatan. "Kenapa dokter repot-repot melakukan ini untuk saya? Saya tahu dokter punya banyak pasien lain yang mungkin lebih punya harapan, secara finansial." Ada jeda yang cukup lama sebelum Aris menjawab. Alia mendengar suara pena yang diletakkan di atas meja. "Kamar Neka." Alia satu jari dari meja itu. "Apakah ini Jerman selfie? Menikah bukan sebuah transaksi," ucap Aris pelan. Suaranya kini mengandung sedikit kehangatan yang belum pernah Alia dengar sebelumnya. "Dan saya tidak sedang berdagang cahaya denganmu. Tugas saya adalah mengoperasi matamu karena kamu adalah pasien saya,
Bukan karena saya ingin mencari seorang istri. Alia terdiam. Ia meraba ujung tongkatnya, jemarinya bergerak gelisah di atas pegangan karet yang mulai mengelupas. Pikirannya melayang pada wajah ibunya yang setiap malam memijat kakinya yang pegal, karena bulan-bulan berikutnya menjadi rangkaian waktu yang melelahkan bagi Alia. Harapan, yang awalnya terasa seperti percikan api kecil, kini berubah menjadi rutinitas medis yang menguras tenaga. Ia harus menjalani serangkaian tes laboratorium, pembersihan infeksi sekunder pada jaringan di sekitar kelopak mata, hingga diet ketat untuk memastikan kondisi fisiknya prima sebelum tindakan bedah besar dilakukan. Aris tidak pernah lagi membahas janji yang diucapkan Alia di ruangannya waktu itu. Ia tetap menjadi sosok dokter yang profesional, sedikit kaku, namun sangat detail dalam menjelaskan setiap prosedur. Setiap 2 minggu sekali, Alia datang untuk melakukan pemeriksaan tekanan intraokular. Di sela-sela pemeriksaan itu, Aris mulai melakukan sesuatu yang tidak ada dalam prosedur medis formal. Ia melatih imajinasi visual Alia. "Alia, ingat warna hijau daun?" tanya Aris suatu sore saat mereka berada di ruang periksa yang sunyi. Alia terdiam sejenak, mencoba menggali ingatan yang mulai memudar. "Sedikit, Dok. Seperti warna rumput setelah hujan?" "Iya, tapi ada banyak jenis hijau," sahut Aris. Alia mendengar suara germisi kertas. Mungkin Aris sedang merapikan dokumen. "Ada hijau yang sangat gelap, hampir seperti hitam, dan ada hijau pucat seperti tunas baru. Kamu harus mulai mengingat kembali gradasi itu. Otakmu harus siap menerima informasi warna lagi, agar tidak terkejut saat semuanya tiba-tiba masuk." Percakapan kecil seperti itu menjadi rutinitas baru. Aris seringkali membacakan deskripsi benda-benda di sekitar mereka tanpa nada berlebihan. Ia menjelaskan bagaimana cahaya matahari jatuh di permukaan meja kayu, atau bagaimana debu-debu kecil menari di udara saat terkena sinar dari jendela. Bagi Alia, suara Aris adalah satu-satunya pemandu yang tidak pernah memandangnya dengan rasa kasihan yang merendahkan. Namun di balik ketenangan itu, ada ketegangan yang nyata. Aris sedang berjuang dengan birokrasi yayasan. Alia sering mendengar Aris berbicara di telepon dengan nada yang sedikit lebih tinggi dari biasanya, berdebat tentang prioritas donor kornea. "Saya tidak peduli dengan urutan pendaftaran jika kondisi saraf pasien saya sudah diambang batas," ucap Aris suatu kali, tidak menyadari Alia sudah berdiri di depan pintu ruangannya. "Ini masalah waktu. Kalau kita menunggu 6 bulan lagi, operasi ini akan sia-sia." Mendengar itu, Alia merasa jantungnya mencelos. Ia menyadari bahwa kesembuhannya bukan hanya bergantung pada keterampilan tangan Aris di meja operasi, tapi juga pada keberuntungan mendapatkan donor yang cocok. Rasa takut kembali merayap. Bagaimana jika semua persiapan ini berakhir dengan kegagalan? Bagaimana jika ia tetap terjebak dalam kegelapan ini selamanya? Kehidupan di rumah pun tidak jauh berbeda. Ibunya mulai sering jatuh sakit karena kelelahan bekerja lembur untuk menambah ongkos transportasi ke rumah sakit. Alia merasa sangat tidak berdaya. Ia mencoba membantu dengan mencuci piring atau menyapu lantai, namun seringkali ia justru memecahkan sesuatu atau menabrak perabotan. Setiap kali mendengar suara pecah, Alia akan mematung, menahan tangis yang menyesakkan dada. Suatu malam, saat ibunya sudah terlelap, Alia duduk di ambang pintu belakang rumahnya. Ia mendengarkan suara jangkrik dan embusan angin malam yang menggesek daun-daun pohon mangga. Di sana, dalam kesendirian, ia kembali mengingat Dokter Aris. Ia bertanya-tanya, mengapa pria itu begitu gigih membantunya? Apakah hanya karena etika medis, atau ada sesuatu yang lebih? Janji yang ia ucapkan, bahwa ia ikhlas menjadi istri Aris, masih terpatri kuat di benaknya. Bagi Alia, itu bukan sekedar pelarian. Itu adalah satu-satunya cara ia bisa membalas kebaikan yang tidak ternilai harganya. Ia membayangkan hidup melayani pria itu, memasak untuknya, dan berada di sisinya sebagai bentuk pengabdian. Namun, ia juga teringat kata-kata Aris bahwa pernikahan bukan transaksi. Memasuki bulan keempat, kabar yang dinanti akhirnya tiba. Sore itu, Aris memanggil Alia dan ibunya ke ruangan dengan nada suara yang sedikit berbeda.
Ada sedikit rasa lega di sana. "Kita mendapatkan donor," kata Aris singkat. Seseorang di kota sebelah baru saja meninggal dan keluarganya setuju untuk mendonorkan kornea sesuai wasiat almarhum. Jaringannya cocok dengan hasil tes darahmu. Ibu Alia langsung lemas dan terduduk di kursi, menangis sambil berulang kali mengucapkan syukur. Alia sendiri merasa tubuhnya mendadak dingin. Keajaiban itu kini berdiri tepat di depannya, hanya terhalang oleh satu prosedur medis terakhir. Jadwal operasi ditetapkan lusa pagi. Mulai besok, kamu harus menginap di rumah sakit untuk observasi akhir. Alia, ini adalah tahap paling kritis. Saya ingin kamu menjaga pikiranmu tetap tenang. Jangan memikirkan apapun selain proses penyembuhan. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak. Hanya itu yang bisa Alia katakan. Suaranya hampir hilang karena emosi yang meluap. Terima kasihnya nanti saja setelah kamu bisa melihat warna hijau yang saya ceritakan tadi, sahut Aris. Kali ini Alia yakin ia mendengar sedikit nada bercanda dalam suara pria itu. Sebuah kehangatan manusiawi yang meruntuhkan tembok profesionalitas yang selama ini terjaga. Malam terakhir sebelum masuk ke rumah sakit, Alia tidak bisa tidur. Ia meraba wajahnya sendiri di depan cermin, meski ia tidak bisa melihat pantulannya. Ia mencoba mengingat setiap fitur wajahnya melalui ujung jari tangan. Ia bertanya-tanya, seperti apa wajahnya nanti di mata Dr. Aris setelah operasi, dan seperti apa rupa pria yang telah menjadi pahlawannya itu. Dunia yang padam ini mungkin akan segera berakhir. Namun Alia tahu bahwa perjalanannya menuju cahaya baru saja akan dimulai, dan ia harus siap dengan apapun yang akan ia lihat nanti, termasuk kenyataan tentang janji yang pernah ia sampaikan. Suasana pagi di bangsal perawatan terasa lebih dingin dari biasanya. Alia sudah terbangun sejak fajar. Meski baginya, fajar hanyalah perpindahan tekstur udara dari lembab menjadi sedikit lebih kering. Ia duduk di tepi ranjang rumah sakit yang keras, mengenakan gaun operasi berwarna hijau muda yang kainnya terasa kaku dan berbau deterjen tajam. Rambutnya disatukan ke dalam penutup kepala plastik yang membuat pendengarannya sedikit redam. Ibunya duduk di kursi kayu di samping ranjang, menggenggam tangan Alia tanpa henti. Alia bisa merasakan telapak tangan ibunya basah oleh keringat dingin. Tidak ada percakapan panjang di antara mereka. Semua doa sudah diucapkan, dan semua ketakutan sudah coba diredam. Kini, mereka hanya menunggu waktu yang telah ditentukan. Al, kalau nanti sudah di dalam, jangan takut. Dr. Aris orang baik, bisik ibunya, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri daripada menenangkan Alia. Alia mengangguk. Iya, Bu, Alia siap. Sekitar pukul 8 pagi, deru roda brankar terdengar mendekat ke kamarnya. 2 orang perawat masuk dengan langkah yang efisien. Mereka menyapa Alia dengan ramah namun profesional, memeriksa gelang identitas di pergelangan tangannya, dan membantunya pindah ke atas ranjang dorong. Saat tubuhnya berbaring dan brankar mulai didorong keluar ruangan, Alia merasakan sensasi aneh. Ia merasa seperti sedang dihanyutkan oleh arus sungai yang tidak bisa ia lawan. Bunyi roda brankar yang beradu dengan sambungan lantai keramik menghasilkan irama tak, tuk, yang konsisten. Alia menghitung lampu-lampu di langit-langit koridor melalui perubahan intensitas cahaya yang menembus kelopak matanya yang tertutup. Remang, gelap, remang, gelap. Begitu memasuki area ruang operasi, udara mendadak menjadi jauh lebih dingin. Bau alkohol dan bahan kimia sterilisasi menusuk hidungnya. Suara-suara di sekitarnya berubah menjadi bisikan-bisikan pendek dan denting alatan logam yang sedang disiapkan. Alia, ini saya. Suara bariton itu muncul di dekat telinganya. Aris, suaranya terdengar berbeda sekarang, lebih berat dan sangat fokus, terbungkus di balik masker bedah. Alia merasakan tangan Aris yang terbungkus sarung tangan karet menyentuh dahinya sebentar. Dokter, jawab Alia lirih. Kita akan mulai sekarang. Tim anestesi akan memberikan obat bius lewat infusmu. Kamu akan merasa seperti mengantuk yang sangat dalam. Saat kamu bangun nanti, semuanya sudah selesai. Aris menjelaskan dengan nada yang sangat tenang, seolah-olah operasi transplantasi kornea ini hanyalah prosedur rutin biasa.
Dokter Aris, panggil Alia saat ia mulai merasakan sensasi dingin menjalar dari punggung tangannya menuju lengan. Ya, terima kasih sudah menepati janji untuk mengusahakan ini. Aris diam sejenak. Tugas saya belum selesai, Alia. Sekarang, berhitunglah mundur dari 10. Alia mulai berhitung dalam hati. 10, 9, 8. Kesadarannya mulai terasa ringan, seperti kapas yang tertiup angin. Suara denting alat medis mulai terdengar menjauh. Wajah ibunya, suara Aris dan kegelapan yang selama 2 tahun ini menjadi temannya, perlahan-lahan lepur menjadi satu kekosongan yang putih. Di dalam ruang operasi yang terang benderang itu, Aris berdiri di bawah lampu bedah yang besar. Ia menatap wajah Alia yang tampak damai dalam tidurnya. Operasi ini bukan hanya pembuktian medis baginya, tapi juga sebuah pertarungan urani. Ia tahu betapa besar harapan yang digantungkan gadis ini padanya. Dengan tangan yang stabil dan napas yang teratur, ia mengambil mikroskop bedah dan mulai bekerja. Setiap gerakan tangannya sangat presisi. Ia membuang jaringan parut yang telah lama mengeras, membersihkan sisa-sisa trauma masa lalu pada mata Alia, dan dengan sangat hati-hati menempatkan jaringan donor yang baru. Jahitan-jahitan halus yang lebih tipis dari sehelai rambut, ia sematkan satu persatu. Fokusnya tidak goyah sedikit pun selama berjam-jam. Baginya, setiap detik di meja operasi ini adalah upaya untuk meruntuhkan tembok kegelapan yang telah mengurung Alia. 3 jam kemudian, operasi selesai. Aris melepaskan masker dan sarung tangannya. Keringat membasahi keningnya, namun matanya menunjukkan rasa puas yang tertahan. Ia memperhatikan kedua mata Alia yang kini tertutup rapat oleh perban putih yang tebal. Alia dipindahkan ke ruang pemulihan. Saat efek biusnya perlahan menghilang, hal pertama yang ia rasakan adalah rasa perih yang berdenyut di balik matanya. Ia mencoba menggerakkan tangannya, namun terasa sangat berat. "Jangan menyentuh matamu, Alia." Suara perawat terdengar di dekatnya. "Operasinya berjalan lancar, kamu harus istirahat total sekarang." Alia hanya bisa mengerong pelan. Kepalanya terasa pening dan dunianya masih tetap gelap. Bahkan terasa lebih gelap karena lapisan perban yang membungkus wajahnya. Namun ada satu perbedaan besar. Kali ini kegelapan itu tidak terasa permanen. Ada rasa hangat yang aneh di balik rasa perih itu, seolah-olah ada sesuatu yang sedang tumbuh dan berakar di sana. Malam itu di ruang perawatan, Alia tidak banyak bicara. Ia mendengarkan suara ibunya yang sedang mengaji di sampingnya. Ia juga sempat mendengar Aris masuk untuk memeriksa kondisinya secara singkat, hanya memastikan tidak ada perdarahan atau reaksi penolakan pasca operasi. "Besok atau lusa, jika kondisi stabil, kita akan buka perbannya," kata Aris sebelum meninggalkan ruangan. Alia berbaring diam, menghitung detak jantungnya sendiri. Hari penentuan telah lewat, namun ujian sesungguhnya baru saja akan dimulai. Keberhasilan operasi hanyalah separuh dari perjalanan. Separuh sisanya adalah apakah otaknya masih mampu mengenali cahaya, dan apakah hatinya siap menghadapi dunia yang mungkin tidak seindah yang ia bayangkan dalam ingatannya. Dalam kesunyian malam rumah sakit itu, Alia membisikkan doa yang sama berulang-ulang. Bukan lagi doa agar ia bisa melihat, melainkan doa agar ia diberikan kekuatan untuk menepati apapun janji yang pernah ia ucapkan jika cahaya itu benar-benar kembali padanya. 3 hari setelah operasi, suasana di kamar perawatan Alia terasa sangat tegang. Udara pagi yang masuk lewat jendela yang terbuka membawa aroma tanah basah setelah hujan subuh tadi. Alia duduk tegak di atas ranjangnya, kedua tangannya saling meremas di pangkuan. Di wajahnya, perban putih yang tebal masih melingkar, namun hari ini adalah hari di mana lapisan itu akan ditanggalkan. Ibunya berdiri di sudut ruangan, menggenggam tasbih kayu dengan jemari yang gemetar. Tidak ada suara televisi atau radio, hanya suara nafas yang teratur dan sesekali bunyi gesekan sepatu perawat di koridor. Pintu terbuka. Langkah kaki yang sangat dikenali Alia mendekat. Aris masuk membawa nampan kecil berisi peralatan steril dan cairan pembersih. Ia tidak datang sendirian. Seorang perawat senior mendampinginya. "Selamat pagi, Alia. Bagaimana tidurmu semalam?" tanya Aris. Suaranya terdengar tenang, namun jika didengarkan dengan seksama, ada nada konsentrasi yang dalam di sana. "Kurang nyenyak, Dok.
Saya terlalu banyak berpikir, jawab Alia jujur. Itu wajar, tapi sekarang saya ingin kamu rileks. Jangan memaksa untuk langsung melihat dengan tajam. Apapun yang terjadi saat perban dibuka nanti, baik itu cahaya yang menyilaukan atau bayangan kabur, itu adalah bagian dari proses. Aris menjelaskan sambil mulai menggunting plester di pelipis Alia. Alia merasakan jemari Aris yang dingin namun stabil bekerja di dekat matanya. Satu persatu lapisan kasa diangkat. Rasa sejuk mulai menyentuh kulit dahi dan pipinya yang selama 3 hari terbekap kain. Saat lapisan terakhir akan dibuka, Aris berhenti sejenak. Tutup matamu rapat-rapat dulu. Jangan dibuka sampai saya instruksikan. Saya akan meredupkan lampu ruangan agar matamu tidak terkejut. Instruksi Aris. Alia mendengar suara saklar lampu yang ditekan, diikuti oleh bunyi tirai yang ditarik setengah. Ruangan kini berada dalam remang yang lembut. Sekarang, buka matamu perlahan-lahan. Sangat perlahan, bisik Aris. Alia mengikuti instruksi itu. Kelopak matanya terasa berat, seolah-olah ada lem yang merekatkannya. Saat celah kecil terbuka, hal pertama yang ia rasakan bukanlah warna, melainkan rasa perih yang menusuk akibat masuknya cahaya. Ia refleks memejamkan mata kembali dan meringis. Tidak apa-apa, coba lagi. Jangan dipaksa, biarkan cahayanya masuk sendiri. Suara Aris memberikan dorongan. Alia mencoba lagi. Kali ini ia membiarkan matanya terbuka sedikit lebih lama. Awalnya semuanya tampak seperti gumpalan awan putih yang tidak berbentuk. Namun perlahan-lahan, awan itu mulai memisah. Ia melihat gradasi warna abu-abu, lalu bayangan hitam yang berdiri tepat di depannya. Ia berkedap beberapa kali. Cairan air mata mengalir membasahi pipinya, membersihkan sisa-sisa obat yang mengganjal. Tiba-tiba, bayangan di depannya menjadi lebih jelas. Ia melihat sebuah siluet manusia. "Ibu?" Suara Alia bergetar. "Bukan, Alia. Ibumu ada di sebelah kananmu," jawab suara di depannya. Alia menoleh ke kanan. Di sana ia melihat sosok wanita paruh baya yang mengenakan kerudung kusam yang sudah pudar warnanya. Wajah itu, wajah yang selama 2 tahun ini hanya bisa ia raba. Kini ia bisa melihat kerutan di sudut mata ibunya, bintik-bintik hitam karena usia, dan air mata yang mengalir deras di pipi yang tirus itu. "Ibu?" Alia terisak. Ia mengulurkan tangan dan ibunya langsung menyambutnya dengan pelukan yang sangat erat. Mereka menangis dalam kesunyian yang pecah oleh rasa syukur. Setelah beberapa saat, Alia teringat sesuatu. Ia melepaskan pelukan ibunya dan kembali menoleh ke depan, ke arah pria yang berdiri dia memperhatikannya. Pria itu mengenakan jas putih dokter yang bersih. Wajahnya memiliki jahang yang tegas, dengan kacamata berbingkai hitam yang membingkai mata yang terlihat lelah namun cerdas. Rambutnya disisir rapi ke samping. Tidak ada senyum yang berlebihan di wajah itu, hanya sebuah tatapan yang penuh dengan kelegaan profesional. "Dokter Aris?" tanya Alia pelan. Aris mengangguk sedikit. "Bagaimana? Terlalu silau?" Alia tidak menjawab. Ia terpaku menatap Aris. Selama ini ia hanya membangun sosok Aris dalam imajinasinya melalui suara dan aroma. Sekarang saat melihat kenyataannya, pria itu tampak jauh lebih nyata dan berwibawa daripada yang ia bayangkan. Ada aura ketenangan yang terpancar dari cara pria itu berdiri. "Terima kasih, Dok," ucap Alia kali ini. Ia melihat langsung ke arah mata Aris. Dokter benar, keajaiban itu terjadi. Aris mendekat, menggunakan senter kecil untuk memeriksa reaksi pupil Alia terhadap cahaya. Jarak mereka sangat dekat hingga Alia bisa melihat pantulan dirinya sendiri di lensa kacamata Aris. "Respons pupilmu bagus. Kontrasnya akan membaik dalam beberapa hari ke depan. Untuk sementara, kamu harus memakai kacamata hitam jika keluar ruangan agar sarafmu tidak stres," kata Aris sambil menuliskan sesuatu di catatan medisnya. Ia kembali menjadi dokter yang praktis, seolah-olah momen haru tadi adalah hal yang biasa ia tangani. Namun bagi Alia, segalanya telah berubah. Tabir yang menutupi dunianya selama 2 tahun telah terobek. Ia bisa melihat warna hijau dari botol infus, warna biru dari kemeja yang dikenakan Aris di balik jas putihnya, dan warna kuning dari sinar matahari yang memantul di lantai. Saat Aris hendak keluar dari ruangan untuk membiarkan Alia beristirahat, Alia memanggilnya sekali lagi. "Dokter," panggil Alia. Aris berhenti di ambang pintu dan menoleh. "Janji saya
Saya tidak lupa, ucap Alia dengan suara yang tegas meski kecil. Aris terdiam sejenak. Ia menatap Alia lalu beralih menatap ibu Alia yang juga sedang memandang mereka dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aris tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya memberikan anggukan singkat, hampir tidak kentara, lalu menutup pintu ruangan dengan perlahan. Alia menyandarkan kepalanya ke bantal. Matanya yang baru saja lahir kembali itu terasa lelah namun hatinya dipenuhi oleh tekad yang aneh. Ia telah mendapatkan kembali dunianya, dan sekarang ia merasa bahwa hidup yang baru ini bukan lagi miliknya sendiri. Hidup ini telah ia serahkan pada pria yang baru saja menutup pintu itu, dan ia berniat untuk memegang ucapannya, apapun resikonya nanti. 2 bulan telah berlalu sejak perban itu dibuka. Dunia Alia kini tidak lagi hanya terdiri dari suara dan tekstur, melainkan ledakan warna yang terkadang masih membuatnya pening. Ia sudah bisa berjalan sendiri tanpa tongkat, meski terkadang gerakannya masih ragu-ragu saat melewati anak tangga. Penglihatannya belum sempurna 100%, namun ia sudah bisa melihat guratan tangan ibunya dan angka-angka di kalender dinding rumahnya. Selama masa pemulihan pasca rawat inap, Alia tidak pernah lagi bertemu dengan Aris secara pribadi. Setiap kali kontrol ke rumah sakit, ia hanya ditangani oleh perawat senior untuk tes lapang pandang atau diberikan resep oleh dokter asisten. Aris seolah sengaja menghilang di balik tumpukan jadwal operasi dan birokrasi rumah sakit. Namun bagi Alia, ketidakhadiran Aris justru membuat janji itu semakin terasa berat di pundaknya. Setiap kali ia melihat bayangannya sendiri di cermin, melihat mata yang kini jernih dan sehat, ia teringat pada kalimat yang ia ucapkan di ruang gelap itu. Ia merasa memiliki utang yang besar, sebuah piutang nyawa yang tidak bisa dibayar dengan uang yayasan atau ucapan terima kasih belaka. Sore itu Alia memutuskan untuk datang ke rumah sakit tanpa jadwal kontrol. Ia mengenakan baju terbaik yang ia miliki. Sebuah gamis berwarna biru langit yang baru dibelikan ibunya dari upah mencuci sebulan penuh. Ia tidak membawa ibunya. Ia ingin menyelesaikan ini sebagai seorang dewasa yang bertanggung jawab atas ucapannya sendiri. Ia menunggu di depan ruang 3A hingga pasien terakhir keluar. Ketika koridor mulai sepi dan lampu-lampu mulai dinyalakan, Alia mengetuk pintu kayu itu. "Masuk." Suara bariton itu terdengar, masih sama tenangnya seperti dulu. Alia masuk dan menutup pintu di belakangnya. Aris sedang duduk di balik meja, tampak sedang memijat pangkal hidungnya di bawah kacamata. Saat melihat siapa yang datang, Aris tampak sedikit terkejut. Ia menegakkan posisi duduknya. "Alia, ada keluhan dengan matamu? Seharusnya jadwalmu baru minggu depan," tanya Aris sambil meraih map rekam medis. "Mata saya baik-baik saja, Dok. Saya kesini bukan sebagai pasien," jawab Alia. Ia berdiri di depan meja Aris, tangannya bertautan dengan erat. Aris meletakkan pulpennya. Ia seolah sudah tahu arah pembicaraan ini, namun ia memilih untuk menunggu Alia bicara. "Saya datang untuk menepati janji saya," lanjut Alia. Suaranya tidak bergetar kali ini. "Dokter sudah memberikan cahaya kembali kepada saya. Sekarang, saya di sini untuk memberikan apa yang saya janjikan. Saya siap menjadi istri dokter, jika dokter masih bersedia menerima saya." Hening menyelimuti ruangan itu. Suara dengung pendingin ruangan terasa begitu nyaring. Aris menatap Alia cukup lama. Bukan tatapan nafsu atau penilaian, melainkan tatapan seseorang yang sedang mencoba memahami kedalaman hati orang di depannya. "Duduklah Alia," kata Aris lembut. Alia duduk. Ia memperhatikan wajah Aris dengan seksama. Ada lingkaran hitam di bawah mata pria itu, tanda kurang tidur yang kronis. "Alia, apakah kamu tahu kenapa saya menjadi dokter spesialis mata?" tanya Aris tiba-tiba. Pertanyaan yang tidak terduga bagi Alia. Alia menggeleng pelan. "Dulu ayah saya kehilangan penglihatannya karena glaukoma yang terlambat ditangani. Saya melihat bagaimana dunianya hancur, bagaimana ia kehilangan martabatnya sebagai kepala keluarga
karena tidak bisa melihat wajah anak-anaknya lagi. Sejak itu saya berjanji untuk memberikan cahaya kepada sebanyak mungkin orang agar mereka tidak mengalami apa yang ayah saya alami. Aris kembali menatap Alia. Alia, apakah kamu tahu kenapa saya mengoperasi kamu? Itu adalah bentuk penebusan saya terhadap masa lalu saya. Saya melakukannya demi profesi saya, demi kemanusiaan, dan demi kepuasan batin saya saat melihat pasien saya bisa melihat kembali. Saya tidak melakukannya untuk mendapatkan seorang istri. Tapi saya ikhlas, Dok. Saya tidak merasa terpaksa, sela Alia cepat. Ikhlasmu saat ini lahir dari rasa syukur dan hutang budi, Alia, bukan dari cinta yang setara, sahut Aris tegas namun tidak kasar. Jika saya menerima janjimu sekarang, saya tidak jauh berbeda dengan lintah darat yang menagih bayaran atas bantuan yang seharusnya diberikan cuma-cuma. Saya ingin kamu bebas. Aris berdiri, berjalan ke arah jendela yang menampakkan kelip lampu kota. Kamu masih muda, Alia. Duniamu baru saja terbuka. Pergilah, belajarlah, bekerjalah, temui orang-orang baru, dan rasakan bagaimana rasanya jatuh cinta tanpa ada bayang-bayang hutang nyawa. Saya memberikanmu cahaya agar kamu bisa memilih jalanmu sendiri, bukan agar kamu terjebak di jalan saya. Alia merasakan matanya memanas, bukan karena sedih, tapi karena ia baru saja menyadari betapa mulianya pria di depannya ini. Aris tidak hanya menyembuhkan matanya, tapi juga mencoba menyelamatkan masa depannya dari belenggu rasa bersalah. Jadi dokter menolak saya? Tanya Alia lirih. Aris berbalik dan tersenyum tipis. Senyuman pertama yang benar-benar Alia lihat dengan jelas. Saya tidak menolakmu sebagai manusia, Alia, tapi saya menolak transaksi itu. Pulanglah, jadilah orang yang berguna bagi ibumu dan lingkunganmu. Itu adalah bayaran yang lebih dari cukup bagi saya. Alia berdiri dengan perasaan yang campur aduk. Ia merasa ringan sekaligus hampa. Ia melangkah ke depan pintu, namun sebelum memutar gagang pintu, ia menoleh kembali. Bagaimana jika suatu saat nanti saya kembali ke sini bukan karena hutang budi, tapi karena keinginan saya sendiri? Tanya Alia menantang. Aris terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tenang. Jika hari itu tiba, dan kamu sudah melihat cukup banyak hal di dunia ini namun tetap memilih untuk kembali ke sini, maka kita akan berbicara sebagai dua orang asing yang baru saja berkenalan, bukan sebagai dokter dan pasien. Alia mengangguk. Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah yang jauh lebih mantap. Di koridor rumah sakit, ia menghirup udara dalam-dalam. Janji itu tidak lagi terasa seperti rantai yang mengikat lehernya, melainkan seperti pintu yang terbuka lebar. Aris telah memberikan kebebasan yang sesungguhnya. Dan bagi Alia, itu adalah keajaiban kedua yang ia terima hari ini. 2 tahun telah berlalu sejak percakapan terakhir di ruang 3A. Kota ini masih sama, namun bagi Alia, semuanya telah berubah total. Ia bukan lagi gadis yang hanya duduk diam di dapur menunggu ibunya pulang. Berkat bantuan yayasan yang direkomendasikan Aris, Alia menyelesaikan pelatihan keterampilan dan kini bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perpustakaan kota. Ia mencintai pekerjaannya, menyusun buku-buku dengan berbagai warna sampul dan membantu pengunjung menemukan literatur yang mereka butuhkan. Ibunya pun kini sudah tidak lagi menjadi buruh cuci. Alia mampu menyewa sebuah kios kecil di depan rumah untuk ibunya berjualan kebutuhan pokok. Kehidupan mereka sederhana, namun stabil. Yang terpenting, Alia telah melihat banyak hal. Ia telah melihat senja di pantai, warna-warni pasar malam, dan ribuan wajah manusia yang berlalu lalang. Ia telah menggunakan cahaya yang diberikan Aris untuk membangun dunianya sendiri. Sore itu, hujan turun dengan deras, memaksa Alia untuk berteduh di lobi rumah sakit daerah. Ia baru saja mengantarkan buku-buku pesanan untuk perpustakaan mini di bangsal anak. Saat ia hendak melangkah keluar, ia melihat sosok yang sangat ia kenal sedang berdiri di dekat pintu keluar, juga sedang menunggu hujan reda. Aris. Pria itu tampak sedikit lebih kurus, namun matanya tetap setajam dulu.
Ia sedang memperhatikan rintik hujan dengan kening yang sedikit berkerut, seolah sedang memikirkan jadwal operasi yang padat. Alia menarik napas panjang, menenangkan debar jantungnya yang tiba-tiba berpacu cepat. Ini bukan lagi debaran ketakutan seorang pasien, melainkan debaran sesuatu yang berbeda. Alia melangkah mendekat. "Hujannya sepertinya akan lama, Dok." Aris menoleh. Ia membutuhkan 2 detik untuk mengenali sosok di depannya. Alia sekarang mengenakan pakaian kerja yang rapi, rambutnya diikat ekor kuda, dan yang paling mencolok adalah binar di matanya yang kini penuh dengan kehidupan. "Alia?" Aris tampak terkejut, namun senyum tipis segera muncul di wajahnya. "Kamu tampak sangat berbeda, hampir saja saya tidak mengenali." "Saya bekerja di perpustakaan kota sekarang, Dok. Saya sering ke sini untuk mengantar buku ke bangsal anak," cerita Alia. Mereka kini berdiri berdampingan, menatap tirai air yang jatuh dari langit. "Bagaimana matamu?" tanya Aris kembali ke insting dokternya. "Sempurna, saya bisa melihat nomor seri buku yang paling kecil sekalipun," jawab Alia bangga. Mereka berdua tertawa kecil, sebuah tawa yang terasa ringan dan tanpa beban masa lalu. "Baguslah, berarti tugas saya benar-benar sudah selesai," ucap Aris sambil mengangguk pelan. Hening sejenak di antara mereka. Bau tanah yang basah memenuhi udara. Alia menatap Aris dari samping, memperhatikan pria yang pernah menjadi pusat dunianya saat semuanya masih gelap. "Dokter," panggil Alia. "Dulu dokter bilang kalau saya sudah melihat cukup banyak hal di dunia ini dan tetap memilih untuk kembali, kita akan bicara sebagai 2 orang asing yang baru berkenalan." Aris memutar tubuhnya, menghadap Alia sepenuhnya. Ia melepaskan kacamatanya sejenak, mengelap embun yang menempel dengan ujung jas putihnya, lalu memakainya kembali. "Saya ingat. Saya sudah melihat banyak hal, Dok. Saya sudah melihat orang-orang yang jauh lebih tampan, lebih kaya, dan lebih muda dari dokter. Saya sudah melihat tempat-tempat indah yang dulu hanya ada di mimpi saya." Saya berhenti sejenak, menatap langsung ke dalam mata Aris. Tapi setelah melihat semua itu, saya menyadari satu hal. Tidak ada pemandangan yang lebih indah daripada melihat seseorang yang tulus membantu tanpa mengharap imbalan. Alia mengulurkan tangannya. "Nama saya Alia. Saya seorang pustakawan yang suka membaca buku sejarah. Siapa nama Anda, Pak Aris?" Aris tertegun. Ia menyadari apa yang sedang dilakukan Alia. Gadis ini sedang menghapus masa lalu mereka sebagai dokter dan pasien dan menawarkan sebuah awal yang baru. Sebuah awal di mana mereka berdiri di atas tanah yang setara. Aris menyambut uluran tangan Alia. Genggamannya hangat dan mantap. "Nama saya Aris. Saya seorang dokter yang terkadang terlalu banyak bekerja dan sering lupa cara menikmati hujan." Mereka bersalaman cukup lama. Tidak ada janji pernikahan yang dipaksakan, tidak ada hutang budi yang menghimpit, dan tidak ada transaksi cahaya. Yang ada hanyalah 2 orang manusia yang saling tertarik karena siapa diri mereka saat ini. "Mau minum kopi sambil menunggu hujan reda, Pak Aris?" tanya Alia dengan nada sedikit menggoda. Aris menyenyum. Kali ini senyumnya lebar dan tulus, mencapai matanya. "Ide yang bagus, Alia. Kebetulan saya tahu kantin yang kopinya cukup layak di sekitar sini." Mereka berjalan beriringan, menuju kantin rumah sakit. Hujan masih turun dengan deras di luar. Namun bagi Alia, dunia tidak pernah tampak sejelas dan seterang ini. Keajaiban itu memang benar-benar terjadi, bukan hanya karena matanya yang bisa melihat kembali, tetapi karena ia akhirnya menemukan bahwa cinta yang sesungguhnya tidak pernah lahir dari sebuah paksaan janji, melainkan dari kebebasan untuk memilih kepada siapa hati ini ingin pulang. Perjalanan yang dimulai dari sebuah sumpah di tengah kegelapan, akhirnya menemukan cahayanya sendiri dalam sebuah perkenalan sederhana di bawah rintik hujan. Kisah Alia dan Dr. Aris mengajarkan kita bahwa keikhlasan bukan tentang apa yang bisa kita berikan sebagai bayaran, tapi tentang bagaimana kita menghargai kebebasan yang diberikan orang lain kepada kita. Jangan lupa like, share, dan komen pendapat kalian tentang akhir kisah ini. Sampai jumpa di kisah luar biasa berikutnya.